Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Dan sekarang kita akan membahas i'rab dari lafadz qabla, yang mana kemarin itu ada yang minta untuk membahas lafadz qabla ini. Ya, jadi sekarang akan kita bahas, dan seperti biasa kitab yang saya jadikan rujukan adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab. Ya. Dan untuk pembahasan qabla ini ada di halaman 322. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla di sini adalah dorfun ya, dorfun lizamani awil makani. Jadi qabla itu pasti menunjukkan keterangan, entah itu keterangan waktu atau keterangan tempat, ya. Bihasabi idofatihi, tergantung diidofahkan kemana. Faida udifa lil makani kana dorfa makanin. Manakala qabla ini diidofahkan kepada suatu tempat, maka ya menjadi dorof makan. Dan manakala diidofahkan kepada suatu waktu, maka ya dzarf zaman gitu. Wa yakunu, sehingga di sini yang pertama adalah mansuban, dibaca nasab. Nah, ini untuk keempat pilihan nantinya itu semuanya itu dzaraf, cuman ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca jar, ada yang dibaca ya yang lain-lain nantilah ya. Yang pertama di sini dibaca nasab idza dzukira al-mudhafu ilaihi, manakala mudhaf ilaihnya disebutkan. Contohnya di sini adalah ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Di sini ada lafadz qabla tulu'i syamsi, ya. Jadi qabla diidofahkan kepada tulu'i syamsi, yang mana tulu'i syamsi, terbitnya matahari, itu menunjukkan waktu. Sehingga qabla tulu'i syamsi ya menunjukkan waktu gitu. Serta ada lafadz qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Ini juga sama, ghurubiha itu menunjukkan waktu, sehingga ketika diidofahkan dengan lafadz qabla ya ini sudah memengaruhi qabla tadi menjadi dzaraf waktu, dzaraf zaman gitu. Kemudian yang kedua adalah mansuban, masih dibaca nasab. Idza qata'a anil idofati wa nuya lafduhu, manakala lafadz qabla ini tidak diidofahkan serta lafadznya itu diniatkan. Diniatkan di sini maksudnya apa? Mari kita lihat contohnya. Contohnya di sini adalah kunta qablan dhaifan ladayya. Engkau sebelumnya itu pernah menjadi tamu saya. Ya, kunta ana sapa sira qablan ing dalem sadurunge dhaifan iku tamu ladayya kedue ingsun. Itu. Jadi qabla di sini itu lafadznya maknanya itu qablan sebelumnya. Ini sebelum hari ini, atau sebelum pertemuan, atau sebelum apa, pokok ya tahu sendiri lah ya, itulah maksudnya. Selanjutnya yang ketiga adalah majruran. Nah, ini dijarkan idza jurra biharfil jarri, manakala dijarkan dengan huruf jar. Ya. Contohnya hadartu. Nah, ini bisa hadartu, bisa hadarta sih. Kalau hadartu ya, hadartu ila maktabi min qablid duhri. Saya telah datang ke kantor saya sebelum duhur. Kalau hadarta ya berarti engkau telah datang ke kantorku sebelum duhur. Ya, di situ ada qablid duhri yang dijarkan dengan huruf jar min yang terletak di sebelumnya qablid duhri. Ya, ini juga menunjukkan dzaraf sih sebenarnya, dzaraf zaman. Ya, kalau tidak ada minnya qabla duhri itu sudah maf'ul fih ya. Nah, gitu. Tapi berhubung kemasukan min ya jar majrur. Tapi tetap di sini adalah dzaraf zaman gitu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah mabniyan ala dhammi. Nah, jadi ini mabni dhammah. Nah, kalau sudah mabni dhammah ini harokatnya itu enggak bisa kompromi. Fi mahalli nasbin. Jadi meskipun diharokati dhammah, tapi ini mahalnya mahal nasab, maf'ulun fih, posisinya itu maf'ul fih. Nah, gitu. Idza qata'a anil idofati lafdon la maknan. Manakala lafadz qabla ini tidak diidofahkan secara lafadz, tapi secara makna itu tetap idofah. Contohnya di sini adalah firman Allah Ta'ala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi ini kan surat Ar-Rum ya. Kalau saya lihat di tafsir Jalalain yang
yang simpel. Syekh Jalaluddin Asyuti atau Syekh Jalaluddin Al-Mahali itu menafsirkan bahwa hanya milik Allah al-amru min qablu, segala urusan min qablu, sebelum kerajaan Rum itu ditaklukkan atau sebelum kerajaan Rum itu runtuh. Wa mim ba'du, dan setelah kerajaan Rum itu runtuh. Itu. Tapi kalau kita belajar ya bahwa segala macam urusan itu ya pasti milik Allah, baik ketika kita sebelum diciptakan atau setelah kita nanti itu meninggal dunia. Begitu pula segala urusan itu milik Allah sebelum dunia ini diciptakan maupun setelah dunia ini nanti kiamat. Jadi maknanya itu enggak hanya sebatas ini itu menunjuk kepada sebelum kerajaan Rum itu runtuh atau setelah kerajaan Rum itu runtuh. Jadi maknanya itu sebenarnya bisa lebih luas lagi gitu. Nah, di sini ada lafaz min qablu serta wa mim ba'du. Nah, di sini qablu itu mabni dhammah, tapi di sini mahalnya itu mahal nasab meskipun kemasukan huruf jar min. Ya. Jadi min qablu kalau di tafsir ini saya bawa tafsir Jalalain. Jadi min qablu takdirannya adalah min qabli ghalabir rumi wa mim ba'du ay wa mim ba'dihi gitu. Jadi di situ secara makna itu mentakdirkan lafaz ghalabir rumi gitu ya. Nah, jadi itu dia keempat kondisi dari lafaz qabla yang sebenarnya semuanya itu menunjukkan dhorof, baik dhorof zaman ataupun dhorof makan, tergantung idhofahnya kemana itu. Dan cukup sekian untuk pembahasan mengenai lafaz qabla. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan manakala kalian punya pertanyaan seputar lafaz yang masih kalian bingung seputar i'rabnya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan manakala lafaz yang kalian tanyakan itu ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal ini, insya Allah nanti akan saya bahas. Dan cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.